Bismillahirrahmanirrahim. Menggunjing kekurangan seseorang dengan lisan itu diharamkan. Karena itu berarti memberitahukan sesuatu yang tidak disenanginya. Dengan demikian, maka menggunjing dengan sindiran sama dengan menggunjing terang-terangan. Menggunjing bisa dilakukan dengan ucapan, isyarat, menertawakan, tulisan, gerakan, dan segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menggunjing. Semua itu diharamkan karena termasuk menggunjing. Contoh menggunjing dengan isyarat adalah seperti perkataan Aisyah radhiyallahu anha, seorang wanita datang ke rumahku. Ketika ia berpaling, aku memberi isyarat dengan tanganku bahwa wanita itu pendek. Maka Rasulullah berkata, engkau telah menggunjingnya. Termasuk menggunjing adalah menirukan gerakan seseorang, misalnya dengan bergaya pincang. Bahkan yang seperti ini lebih berat daripada menggunjing dengan lisan, karena bisa lebih menyakitkan. Begitu juga menggunjing dengan tulisan, karena pena merupakan salah satu dari dua lisan. Seperti seorang penulis menyebut orang tertentu dalam bukunya dan menyalahkan pendapatnya. Ini termasuk gunjingan jika tidak disertai dengan alasan yang benar. Jika penulis itu dalam kitabnya berkata, suatu kaum berkata begini, maka tidak termasuk menggunjing. Karena menggunjing itu menyinggung orang lain dengan jelas, baik orang yang masih hidup atau sudah meninggal dunia. Termasuk menggunjing adalah ucapan. Sebagian orang yang lewat di sini pada hari ini, atau sebagian orang yang telah kami lihat, dan dengan satu ketentuan, orang yang diajak bicara itu mengerti bahwa yang dimaksudkan adalah orang tertentu. Karena yang diharamkan adalah memberikan pengertian kepada orang yang diajak bicara, bukan apa yang dipahamkan. Apabila yang diajak bicara tidak paham, maka tidak termasuk gunjingan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika tidak menyukai sebagian dari manusia, maka beliau berkata, bagaimana kondisi kaum yang berbuat ini dan itu? Ucapan sebagian orang yang datang dari bepergian atau orang yang mengaku berilmu juga termasuk menggunjing. Karena ucapan ini disertai petunjuk yang dapat dipahami bahwa yang dimaksudkan adalah orang tertentu. Sedangkan gunjingan yang paling keji adalah gunjingan yang dilakukan oleh ulama yang suka pamer.
Mereka berperilaku dengan perilaku orang yang ahli kebaikan, agar tampak bahwa dirinya terjaga dari menggunjing. Sedangkan ulama yang bodoh itu tidak mengerti karena kebodohannya bahwa mereka telah mengumpulkan dua perbuatan keji, yaitu mengumpat dan riya. Doa berikut ini: segala puji bagi Allah yang tidak menguji kami masuk ke tempat penguasa dan tidak malu meminta harta. Atau ia berkata, kami berlindung kepada Allah dari sifat tidak punya rasa malu, dan kami memohon kepada Allah agar kami dijaga dari sifat tidak punya malu. Jika doa ini ditujukan untuk membuka aib orang lain, maka termasuk menggunjing. Terkadang seseorang memuji orang yang akan digunjing dengan ucapan, bagus benar perbuatan si fulan, ia rajin ibadah, tetapi sekarang ia ditimpa kemalasan. Sekarang ia diuji dengan cobaan yang pernah diujikan kepada kita semua, yaitu kurang sabar terhadap larangan agama. Kemudian ia berkata tentang dirinya dengan menyamakan dengan orang-orang soleh yang mencaci dirinya. Dengan berbuat demikian, ia telah menggunjing, riya, dan menganggap dirinya bersih. Maka terkumpullah tiga perbuatan keji pada dirinya, sedang dia dengan kebodohannya menganggap bahwa dirinya termasuk orang soleh yang terjaga dari perbuatan menggunjing. Setan akan mempermainkan orang-orang bodoh yang rajin ibadah tanpa ilmu. Setan akan mengikuti dan mengelilingi amal kebaikan mereka dengan tipu dayanya. Setan akan selalu menertawakan dan mengolok-olok mereka, yaitu orang bodoh yang rajin ibadah. Termasuk gunjingan adalah menyebut kekurangan orang lain di depan umum. Tadinya kekurangan itu tidak diperhatikan oleh orang banyak. Kemudian ia berkata, Maha suci Allah, alangkah mengagumkan orang ini. Ucapan ini selanjutnya membuat orang-orang yang mendengar jadi mengerti akan maksud dari ucapannya itu, yaitu bertujuan menunjukkan kekurangan orang lain. Dengan demikian, berarti ia menyebut nama Allah sebagai sarana melakukan kekejian dengan kebodohannya. Termasuk dalam kategori menggunjing adalah mendengarkan gunjingan dengan semangat, karena ia menampakkan kesenangan agar orang yang menggunjing tambah semangat dalam menggunjing. Dengan demikian, dia sama dengan menggunjing dengan cara ini. Kemudian ia akan berkata, aku tidak menyangka bahwa fulan itu demikian. Selama ini aku hanya tahu kebaikan dirinya dan aku tidak menduga sama sekali. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita dari bencananya. Semua itu adalah ungkapan yang membenarkan orang yang menggunjing.
dan membenarkan gunjingan adalah gunjingan juga. Bahkan diam di hadapan orang yang menggunjing sama dengan menggunjing. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mendengarkan gunjingan sama dengan orang yang menggunjing. Diriwayatkan dari Abu Bakar radhiyallahu an dan Umar radhiyallahu an bahwa salah satu dari mereka berkata kepada yang lain, sesungguhnya fulan itu banyak tidurnya. Kemudian keduanya meminta lauk pauk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk makan roti. Beliau lantas berkata, kalian berdua telah makan lauk pauk. Kedua orang itu menjawab, kami tidak mengerti. Rasulullah kemudian menjelaskan, ya, kalian telah memakan daging saudara kalian. Perhatikanlah bagaimana Rasulullah menyatakan itu kepada keduanya, padahal yang berkata adalah salah seorang dari mereka, sedang yang lain hanya mendengarkan. Orang yang mendengarkan gunjingan tidak akan lepas dari dosa menggunjing, kecuali jika ia mengingkari dengan lisannya atau dengan hatinya. Jika ia berkata dengan lisannya, diamlah, sedang hatinya justru senang mendengar gunjingan itu, maka ia telah mengidap penyakit kemunafikan. Ia tidak dapat terhindar dari dosa selama tidak membenci dengan hatinya. Mengingkari gunjingan tidak cukup dengan isyarat, baik dengan tangan atau dengan mata, yang menunjukkan arti meminta diam pada orang yang sedang menggunjing. Cara yang demikian ini bisa jadi juga menyinggung perasaan orang yang digunjingkan. Seharusnya ia bersikap tegas dalam memperingatkan orang yang menggunjing dengan kalimat yang terus terang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa tidak menolong orang lain yang dihina, padahal ia mampu menolongnya, niscaya Allah akan menghinakannya di hadapan orang banyak pada hari kiamat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa membela kehormatan saudaranya yang sedang tidak ada di tempat, niscaya Allah membela kehormatannya pada hari kiamat. Adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa mempertahankan kehormatan saudaranya yang sedang tidak ada di tempat, maka wajib bagi Allah membebaskannya dari api neraka. Banyak sekali hadis-hadis yang menganjurkan untuk membela orang lain yang dijadikan bahan gunjingan.